Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu yang telah kembali dari ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan hidup kembali." Silakan duduk. Kembalilah. Kembalilah. Di sini ada pemberontakan, pertobatan, penerimaan kembali karena kemurahan hati Bapa, dan dia adalah ahli waris. Penginjil yang terkenal, Charles Hansen, jalan-jalan ke kota Belanda. Di sana banyak ditemui kincir angin yang selalu bertiup berputar-putar. Kemudian di kincir angin itu ada tulisan God is love. Oh, dia pikir, wah, berarti Allah ini berubah-ubah kasihnya, muter kanan, muter kiri.
timur, barat, selatan, utara. Wah, berarti Allah berubah-ubah kasihnya. Kata teman, oh tidak, bukan itu. Justru sebaliknya, kasih Allah tertuju seluruh penjuru mata angin. Dia mengasihimu, dia mengasihiku, dan dia mengasihi kita semua. God is love. Saudara-saudara, kemurahan hati seorang bapa diperhadapkan keberdosaan anaknya. Di sini kita sangat terkejut karena sang bapa tidak keluar mencari anaknya. Namun kenangan akan kebaikan bapaknya telah membawa anak tersebut pada pertobatan dan pengampunan. Domba hilang, 1. 99 ditinggalkan dan gembala mencari yang 1 hilang. Dirham hilang, ayo nyalakan lampu, sapu seluruh ruangan ini karena dirhamku hilang dan dia harus kutemukan. Tapi anak yang hilang tidak dicari dan tidak dijemput. Apakah domba lebih berharga daripada seorang anak? Apakah dirham lebih berharga daripada seorang anak? Tidak. Anak itu tetap berharga. Bahkan dikatakan anakku adalah ahli warisku. Tapi mengapa Bapak tidak mencari anak yang hilang? Sedangkan domba dicari, dirham dicari, tapi anak ditunggu. Mengapa? Kalau hal ini terjadi pada bapak-bapak, apa yang Bapak lakukan? Mobilmu hilang, intanmu hilang, anakmu hilang. Apa yang kita lakukan? Oh saudara-saudara, pemberontakan, ia pergi ke negeri yang jauh. Pertobatan, ia menyadari keadaannya. Bersukacita karena ia pergi kembali kepada bapaknya. Pemberontakan, pergi ke negeri yang jauh, minta harta, minta warisan. Bahkan bapaknya masih hidup, dia minta warisan sebagai miliknya. Dan ini seolah-olah mengatakan bapakku sudah mati. Atau ingin cepat meninggal. Kita akan selalu mendapatkan kesulitan apabila kita lebih menghargai benda daripada manusia. Lebih mensyukuri kenikmatan daripada kewajiban. Lebih memilih pandangan-pandangan di tempat yang jauh daripada berkat-berkat yang kita miliki di negeri sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan rumput di halaman tetangga nampaknya lebih subur, lebih hijau. Pagar di rumah tetangga nampaknya lebih indah daripada pagar di rumah kita. Iyalah, uang tetanggamu tiap hari menyirami rumput, memupuk rumput, merawat rumput, sedangkan engkau hanya memandang-mandang rumputmu. Iyalah, uang tetanggamu membersihkan pagarnya, mengecatkan pagarnya, sedangkan engkau hanya terpaku memandang-pandang pagarmu dan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, kamu hanya memandangi rumputmu, tetanggamu menyirami rumput halamannya. Kamu hanya memandangi pagar rumahmu, sedangkan tetanggamu mencat pagarnya. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, karena orang yang tamak tidak pernah merasa puas. Berapapun yang diperoleh, hatinya tidak puas, akan mendatangkan kekecewaan dalam hidupnya. Anak yang hilang itu harus belajar dengan cara yang keras, bahwa ia tidak dapat menikmati hal-hal yang dibeli dengan uangnya. Disinilah kita melihat melalaikan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, itulah anugerah dan kasih karunia Allah. Anugerah kasih karunia Allah itu mau kita beli berapa? Berapa harganya?
dalam hal kasih karunia dan anugerah Allah, uang saudara dan saya tidak ada harganya. Tidak laku. Negeri yang jauh bukan karena berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer. Negeri yang jauh bukan berbicara tentang jarak tempuh, tapi negeri yang jauh identik berbicara dengan masalah, yaitu bermula dari hati. Bukankah ada ungkapan mengatakan jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Jauh akan kita tempuh perjalanan, jauh akan kita datangi, jauh akan kita kunjungi jika memang dia dekat dengan hati. Tapi sebaliknya dekat sekali. Tapi tidak pernah kita kunjungi, tidak pernah kita sapa, tidak pernah kita jangkau. Mengapa? Karena dia jauh dari hatiku. Coba cek Bapak saudara-saudara, hari ini siapa yang menelpon orang tuanya? Minggu ini siapa yang menelpon adiknya? Minggu ini, bulan ini, siapa yang menelpon opungnya, opanya, omanya? Jauh, sering berbicara, dekat tanpa komunikasi. Mengapa? Karena ini perkara hati. Oh saudara-saudara, si bungsu bermimpi menikmati kebebasannya jauh dari rumah ayahnya atau bapaknya. Jika domba hilang karena kebodohannya, dirham hilang karena kelalaian sang pemiliknya, si bungsu hilang karena keinginannya sendiri. Pak, mari, warisanku. Hakku itu loh. Mari. Keinginannya menikmati warisan dan akhirnya dia berpoya-poya. Ia ingin memilih jalannya sendiri sehingga memberontak dan menghancurkan hati bapaknya. Namun kehidupan di negeri yang jauh tidak seperti yang dia harapkan. Semua hartanya habis, teman-temannya meninggalkan dia, bencana kelaparan melanda, hidup sebagai orang asing, bekerja sebagai hamba budak dan melarat. Melarat. Tadi terjemahkan Pak Goto, melarat itu habis. Gak punya apa-apa. Dalam hidup kesengsaraan. Dalam hidup tanpa harapan. Itu orang melarat. Ya. Kisah ini merupakan cara Kristus untuk menekankan apa yang sesungguhnya diperbuat dosa dalam kehidupan yang orang menolak kehendak Allah Bapa. Dosa menjanjikan kebebasan, tetapi yang diberi adalah perhambaan. Dosa menjanjikan keberhasilan, tetapi yang diberikan adalah kegagalan. Dosa menjanjikan kehidupan, tetapi upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus. Ada istilah okultisme, simbolis setan itu ngasih sejengkal, tapi dia menuntut sedepa atau menuntut seumur hidup. Tapi banyak orang yang sejengkal ini sudah happy, senang, lupa diri, sehingga terperangkap di dalam otoritas dan kuasa dan kendali simbolis. Ya, sama, apa sengsara membawa nikmat atau nikmat membawa sengsara. Narkoba, nikmat itu. Tapi katanya itu menunjukkan ke neraka. Ya, si bungsu mengira ia akan menemukan dirinya, tetapi justru ia kehilangan dirinya. Ketika Allah disisihkan, disingkirkan dari hidup kita, kesenangan akan menjadi perbudakan. Ketika Allah disisihkan, disingkirkan dari kita, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan itu nampaknya adalah semu. Itu semuanya Bapak saudara-saudara, dibutuhkan sebuah pertobatan. Pertobatan, ia mengaku, ia menyadari keadaannya, sudah salah sasaran aku,
Pertobatan berubah pikiran. Anak muda itu mengubah pikirannya tentang dirinya sendiri dan keadaannya, dan ia mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Ia mengakui bahwa bapaknya adalah seorang yang murah hati. Apa pengakuan kita terhadap bapak kita? Apa pengakuan kita terhadap ayah kita? Kemarin pernah kita kelas meeting dengan tema kemiripan. Pernahkah kita mendengar anak kita menilai kita sebagai papa? Wah, papa itu baik. Wah, papa itu murah hati. Papa ini pelit. Papa ini egois. Nih, kalau papa kalau udah mau bicara dengan uang pasti susah deh, gitu kan? Apa penilaian anak-anak kita terhadap papa kita, tetap kita sebagai papa, sebagai ayah? Anak ini menyadari setelah kemelaratannya, ternyata papaku baik. Jadi Bapak saudara-saudara, sadar kita sebelum kita melarat, sebelum kita jatuh dalam kemiskinan, kita mengakui Allah adalah baik, amin. Bapa adalah baik, amin. Bapa adalah murah hati, amin. Bapa penuh kasih sayang. Ya, saudara-saudara, jika anak muda itu hanya memikirkan dirinya sendiri, kelaparannya, kerinduannya, kesendiriannya, ia pasti akan putus asa. Tetapi keadaan yang mengalihkan telah membentuk untuk melihat bapaknya dengan cara pandang yang baru, dan hal itu mendorong dia akan pengharapan. Jika bapaknya demikian baik terhadap orang-orang upahan, mungkinkah ia akan bersedia mengampuni seorang anaknya? Orang upahan itu hamba budak. Sedangkan aku adalah anak. Dan aku adalah ahli waris. Sepintar-pintarnya hamba, setekun-tekunnya hamba, sehebat-hebatnya hamba, serajin-rajinnya hamba menghasilkan keuntungan bagi tuannya, tidak akan pernah menjadi ahli waris. Mungkin upah iya, bonus iya, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan ahli waris. Tapi kadang-kala anak kita mencengkekan, kadang-kadang kurang hormat sama papa, kurang mendengar, kurang taat, suka cuek, mengabaikan. Tapi aku tetap berpikir, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku kumpulkan, apa yang aku miliki ini, kuwariskan bagimu. Itu anak. Dan iman Kristen menekankan saudara dan saya adalah ahli waris. Saudara-saudara, itu sebabnya seandainya hanya sampai pada kesadaran itu, anak muda tersebut tentu hanya akan mengalami penyesalan dan duka cita. Tetapi pertobatan sejati meliputi kehendak, pikiran, perasaan. Ya, aku sekarang melarat, aku menjadi orang upahan. Sekarang aku akan bangkit dan aku akan berkata, aku akan pergi, aku akan pulang, dan aku akan kembali. Dan tatkala aku kembali dan aku pulang dan aku datang, tidak usah disebut aku sebagai anak. Karena memang aku sudah salah. Karena memang aku sudah berdosa. Karena aku telah memberontak. Sebutlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Saudara-saudara, orang berdosa akan mentaati dia dan masuk iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Iman yang menyelamatkan bersuka cita, ia pergi kepada Bapaknya. Sambutan Bapaknya, berlari menyambut, merangkul dan mencium, merayakan kembalinya sebuah perjanjian yang mengandung sukacita. Karena apa? Anakku yang hilang telah kembali. Anakku yang mati telah hidup kembali. Anakku yang pergi telah datang kembali. Saudara-saudara,
Itu sebabnya di negeri yang jauh si bungsu ingin mendapatkan pakaian, perhiasan, persahabatan, perayaan yang penuh sukacita, kasih sayang, jaminan akan masa depan. Tetapi hasilnya, usahanya nol. Justru hal itu dia dapatkan di rumahnya. Hal itulah yang membuat dia berubah. Dan ia berkata, Bapa, berikanlah kepadaku. Bukan Bapa, jadikanlah aku. Bapa, berikanlah kepadaku. Bukan Bapa, jadikanlah aku. Ia bersedia menjadi seorang hamba. Tapi belas kasihan Allah tidak memungkinkan hal itu. Kamu seperti bapakmu. Pinter, yes, oke. Puji Tuhan. Ya, kamu seperti papamu waktu kecil dulu. Bandel, yes, oke, gak apa-apa. Bandel tetap seperti papa. Tenang kan? Ya, itulah kita, anak dan ahli waris. Dengan segala keberadaannya, kita menerima anak kita. Dengan segala keberadaannya, kita menyambut anak kita. Demikian juga Allah. Yang menempatkan dirinya sebagai Bapa kita, dan menempatkan diri kita sebagai anaknya, dengan segala keberadaan Allah, Dia menerima kita, amin. Dengan segala keberadaan kita, Allah menyambut kita. Kasih-Nya melebihi penolakan kita. Kuasanya melebihi kelemahan-kelemahan kita. Bapak saudara-saudara, di negeri yang jauh, anak yang gemar berpoya-poya itu belajar memahami penderitaan. Tetapi saat kembali ke rumah, ia menemukan arti sebuah kemurahan. Cincin, jubah, sepatu, perjamuan. Pesta besar. Karena anakku yang mati telah hidup kembali. Anakku yang hilang telah kutemukan kembali. Anakku yang pergi telah tiba kembali. Amin. Itulah kehidupan saudara dan saya. Bapak saudara-saudara, cincin merupakan tanda keberadaan sebagai anak. Sedangkan jubah terbaik milik ayahnya, bukti penerimaan kembali ke dalam keluarga. Jadi kalau sekarang ada keluargamu yang sedang pergi, engkau harus sedia menanti. Dan engkau juga harus bersedia menerima kembali. Tanpa syarat, amin. Tanpa syarat, amin. Ya. Sejauh mana Bapak saudara-saudara memahami besarnya dosamu, sehingga engkau diampuni Tuhan, maka engkau juga akan menerima kelemahan-kelemahan sesamamu. Bapak saudara-saudara, seorang hamba telah mengenakan cincin, sepatu, dan bersama-sama menikmati perjamuan cara Bapa tersebut untuk memperlihatkan rasa sukacita dan merayakannya bersama dengan orang lain. Seandainya anak tersebut diperlakukan menurut hukum Taurat, bukan perayaan yang akan diadakan, melainkan penghakiman. Itulah pengalaman rohani setiap orang berdosa yang terhilang, yang datang kepada Allah Bapa melalui iman di dalam Kristus. Kemudian, ia telah mati, kini hidup kembali. Ia telah hilang, kini ditemukan kembali. Anak yang hilang, Kristus akulah jalan. Anak yang hilang buta, Kristus akulah kebenaran. Anak yang hilang dan mati, Kristus adalah kehidupan. Hanya satu cara untuk datang kepada Allah Bapa, yaitu melalui iman di dalam Kristus. Kalau demikian, sudahkah aku pulang? Sudahkah anakku pulang? Adakah sukacita kita dalam mengampuni? Anak sulung memiliki beberapa kebajikan yang patut dipuji. Di sini ada anak sulung. Anak sulung hebat. Mengaku dirinya patut dipuji karena ketaatannya, karena ketekunannya. Tapi sayang, ia tidak menghayati dan menerapkan perintah Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Si sulung tidak menerapkan bapa yang telah murah hati mengampuni dosa-dosa besar adiknya. Ia menonjolkan keberadaannya dirinya. Ia mengungkapkan dosa-dosa adiknya, berpoya-poya dengan pelacur dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menyadari akan kelemahannya. Si sulung bertahun-tahun melayani Allah dan belum pernah melanggar perintahnya. Apakah benar? Sungguh suatu kesaksian yang hebat. Namun hati si sulung tidak tulus mengerjakannya. Si sulung selalu memimpikan sebuah pesta, ia sahabat-sahabatnya bersenang-senang. Si sulung hanya seorang yang terpaku melakukan hal yang tersedia sekalian melakukan tidak yang disukai. Itu sebabnya si sulung merasa seolah-olah terabaikan. Bapak saudara-saudara, bagi si sulung kedatangan adiknya merupakan ancaman. Si sulung marah terhadap bapa dan saudaranya. Ia tidak bersedia masuk ke dalam rumah untuk turut serta dalam sukacita perayaan. Si sulung tetap di luar. Siapapun bisa marah, itulah yang paling mudah. Ya. Siapapun bisa marah dan itu paling mudah. Kadang-kadang marah kita menutupi kelemahan kita. Marah kita kadang-kadang dibuat menutupi dosa kita. Marah kita kadang-kadang dibuat untuk menutupi kesalahan kita. Pernah Bapak Saudara sudah lakukan terhadap anak, memang aku salah. Tapi karena aku bapak, suaraku lebih tinggi, melengking, takut ya. Sering terjadi kemarahan seseorang itu sesungguhnya menutupi kelemahannya. Kemarahan seseorang itu menutup dosanya. Kemarahan seseorang itu kadang-kadang menutupi yaitu kesalahannya. Semoga yang di sini tidak. Kalau marah, kasih rotan karena supaya baik kamu sebagai anak papa. Jadi anak yang berkualitas, unggul dan bermutu. Bukan karena engkau marah, karena kau punya kelemahan, punya kesalahan, punya dosa yang engkau tutupi dengan amarahmu. Tidak. Saudara-saudara, si sulung, kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing. Kalau si sulung kepada bapaknya. Tetapi si sulung belum pernah meminta. Belum pernah. Firman Tuhan katakan, mintalah kamu akan diberi. Si sulung tidak menyadari bahwa segala yang dimiliki bapaknya adalah miliknya. Si sulung tidak menyadari bahwa apa dirinya adalah ahli waris. Ya, saudara dan saya adalah ahli waris. Apa yang Bapak punya adalah anak yang punya. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Janji Allah untuk saudara dan saya, Allah akan memenuhi segala keperluan kita, segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus. Karena kita adalah anaknya. Dan kita adalah ahli warisnya. Sadarkah kita akan hal ini? Yakinkah kita akan hal ini? Senangkah kita akan hal ini? Sukacitakah kita akan hal ini? Sehingga tatkala ada pergumulan, ada masalah, saya harus bangkit. Karena saya adalah anak Allah. Tatkala ada rencana, saya akan lakukan perkara besar. Karena saya adalah anak Allah. Sehingga William Carey katakan, harapkan hal-hal yang besar dari Allah. Tapi jangan lupa, lakukanlah hal-hal yang besar untuk Allah. Jika kita menyadari kita adalah anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah, maka di sana ada kekuatan dan kuasa. Di sana ada kesenangan, kegembiraan dan sukacita. Dan di sana penuh dengan pengharapan. Karena kita akan menyadari nilai kita sebagai ahli waris. Kekayaannya seperti apa? Dalam Kristus. Kemuliaannya seperti apa? Dalam Kristus. Itu yang kita miliki. Tapi kadangkala kita berlaku seperti orang upahan. Banyak orang Kristen berlaku seperti hamba. Banyak orang Kristen berlaku seperti budak. Banyak orang Kristen yang berlaku seperti hamba upahan. Tidak memperlakukan dirinya sebagai anak Allah yang merupakan ahli waris kerajaan surga.
Sehingga tidak heran, sudah berapa lama jadi Kristen, tapi di dalam dirinya tidak ada perubahan-perubahan. Mengapa? Karena ahli waris itu belum dia pahami dan tangkap. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya ahli waris, apa yang Bapak punya adalah Dia yang punya. Bapak saudara-saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga, karena kita adalah anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Olaf, pensiunan veteran Jepang. Kemudian sudah tua sekali, sakit-sakitan, anaknya, cucunya besuk. Wah, semakin sakit, menderita. Mengapa nggak diobatin? Nggak ada uang. Mengapa kehidupan seperti ini? Ekonomi terbatas. Kemudian semakin banyak anaknya datang, tetangganya datang. Siapa sih Pak Olaf ini? Setelah diteliti, Pak Olaf ini veteran ini. Pejuang kemerdekaan. Ada sertifikat penghargaan dari Kaisar. Bahwa kehidupan Pak Olaf ditanggung, baik kesehatannya, baik ekonominya, baik kebutuhan-kebutuhan lainnya ditanggung negara. Tapi sayang, Pak Olaf nggak tahu sertifikat yang dia miliki. Sehingga meskipun dia punya hak untuk hidup berkecukupan bahwa mewah, punya hak untuk dirawat di dalam sakit penyakitnya, tapi dia tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena dia tidak mengerti sertifikat dari Kaisar ini yang punya nilai dan berharga. Kadangkala kehidupan kita pun seperti itu. Mengapa kehidupan kita tidak mengalami perubahan demi perubahan, baik secara rohani maupun secara sekuler? Karena kita tidak menyadari aku adalah ahli waris. Aku adalah anak Allah. Apa yang Allah miliki, aku miliki. Kuasanya, otoritasnya, kebaikan dan kemurahannya bagi kita. Itu sebabnya mari kita sadari bahwa aku adalah ahli waris. Aku adalah anak Allah. Bukan hamba, bukan budak, bukan orang upahan, tapi aku adalah anak.